Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Berjumpa lagi di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR Interaktif Intan Pariwara Matematika kelas 10A ya, kurikulum Merdeka. Tepatnya kita masih di bab 1 eksponen dan logaritma. Kita sudah sampai di asesmen 2, tepatnya di uraian atau esai ya, untuk nomor 1 sampai 10. Langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke soalnya. Diperhatikan ya anak-anak, untuk soal nomor 1, diketahui grafik fungsi fx sama dengan k kali 2 pangkat 5x min 8 melalui titik 2,20. Pertanyaannya, tentukan A. Nilai K yang memenuhi, B. Daerah hasil fungsi tersebut. Jawab. Grafik fungsi fx melalui titik 2,20 artinya x-nya 2 dan f2 sama dengan 20 ya, ini 2 jika disubstitusikan ke fx-nya itu 20 ya. Sehingga f2 sama dengan 20, 2-nya kita substitusikan ke fx-nya ini sehingga k kali 2 pangkat 5 kali 2 min 8 sama dengan 20. K kali 2 pangkat 10 min 8 sama dengan 20. K kali 10 kurangi 8 ya, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 20. K kali 2 pangkat 2 itu kan 4, berarti K kali 4 sama dengan 20. K sama dengan berarti 20 dibagi 4, berarti K-nya 5. Jadi nilai K yang memenuhi adalah 5. Selanjutnya untuk yang B, fungsi fx sama dengan 5 kali 2 pangkat 5x min 8 ya, kita mau mencari daerah hasilnya. Patokannya yaitu 2 pangkat x lebih dari 0 harus positif ya, 2 pangkat x-nya itu. Mengapa pakai 2 pangkat x? Karena di sini yang diketahui lebih dekat itu 2 pangkat 5x, kita ambil 2 pangkat x-nya. Nah, 2 pangkat x itu kita modifikasi supaya menjadi bentuk fx seperti ini. Berarti 2 pangkat x kali pangkatnya dikalikan 5 ya, masing-masing ruas dipangkatkan 5 ya. Sehingga menghasilkan 2 pangkat 5x lebih dari 0 ya. 0 pangkat 5 kan 0. Sehingga masing-masing ini, nah, supaya dia menjadi pangkat min 8, masing-masing kita bagi dengan 2 pangkat 8 ya, masing-masing ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 2 pangkat 8 ya, sehingga menghasilkan 2 pangkat 5x min 8 ya. 2 pangkat 8 di bawah ini kan jika dinaikkan menjadi negatif 8 ya, sehingga 2 pangkat 5x min 8 lebih dari 0 ya. 0 per 2 pangkat 8 itu kan 0. Sehingga selanjutnya, nah, masing-masing ruas ini kita kalikan dengan 5 ya, berarti menghasilkan 5 kali 2 pangkat 5x min 8 lebih dari 5 kali 0. Nah, ruas kiri itu sudah sama seperti fx ya bentuknya, sehingga fx lebih dari 0 karena 5 kali 0 adalah 0. Jadi daerah hasil fungsi fx sama dengan 5 kali 2 pangkat 5x negatif 8 adalah y sedemikian hingga dimana y lebih dari 0, y elemen bilangan real ya. Seperti ini ya anak-anak, bisa dipahami ya. Ini fx-nya ini kan y sama dengan fx, berarti fx itu bisa diganti y ya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, diketahui grafik fungsi fx sama dengan m kali 2 pangkat nx. Jika grafik tersebut melalui titik 0,3 dan 1,12, tentukan hasil dari m plus n. Yang ditanyakan adalah hasil dari m plus n. Jawab. Grafik fungsi fx melalui titik 0,3 artinya x-nya 0 dan f0 itu menghasilkan 3. f0 sama dengan 3, 0-nya kita substitusikan ke fx-nya sehingga
M kali 2 pangkat N kali 0 ya, X-nya kan 0 sama dengan 3. M kali 2 pangkat 0 sama dengan 3. M kali 2 pangkat 0 adalah 1. M kali 1 sama dengan 3. M sama dengan 3 dibagi 1 yaitu tetap 3. M-nya kita dapatkan 3. Selanjutnya, B. Grafik fungsi f(x) melalui titik 1,12. Artinya x1 dan f1 jika 1 ini kita substitusikan ke fx-nya menghasilkan 12. F1 sama dengan 12, maka M kali 2 pangkat N kali 1 sama dengan 12. M-nya kita ganti dengan 3 ini. 3 kali 2 pangkat N ya, N kali 1 kan N sama dengan 12. 2 pangkat N sama dengan berarti 12 dibagi 3 yaitu 4. 2 pangkat N sama dengan 4. 2 pangkat N sama dengan 4 ini kita rubah supaya bilangan pokoknya sama dengan di ruas kiri ya. 4 itu 2 pangkat 2. Karena bilangan pokok atau basisnya sudah sama sehingga kita hanya mengoperasikan pangkatnya ini. Berarti N sama dengan 2. Dengan demikian, M plus N sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi, hasil dari M ditambah N adalah 5. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Tentukan persamaan grafik eksponen pada gambar di atas. Ya, diperhatikan ya ini fx-nya yaitu 3 pangkat AX plus B ya, ini 3 pangkat AX plus B. Jawab, fungsi fx sama dengan 3 pangkat AX plus B. Grafik melalui titik 1,3, 1,3 itu ini ya. Dan 2,27 ini 2,27-nya. Maka F1 sama dengan 3. Ya, 1 ini jika disubstitusikan ke fx-nya menghasilkan 3. F2, 2 jika disubstitusikan ke fx-nya sama dengan 27. Kita hitung dulu satu persatu. F1 sama dengan 3 pangkat ya, AX, X-nya diganti 1, berarti A kali 1 tetap A ya ini. A plus B, berarti F1 sama dengan 3A plus B ya. F1-nya kan sudah diketahui yaitu 3, berarti 3. F1-nya diganti 3 sama dengan 3 pangkat A plus B. Nah, 3 ini bisa ditulis menjadi 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 kan 3. Ya, 3 pangkat 1 sama dengan 3A plus B. 3 pangkat A plus B. Nah, bilangan pokok ruas kiri dan kanan itu sudah sama. Berarti tinggal mengoperasikan pangkatnya saja ya. Jadi 1 sama dengan A plus B. Jika A plus B-nya ditaruh di depan, maka A plus B sama dengan 1. Nah, ini kita peroleh persamaan yang pertama. Selanjutnya F2 ya. Di sini F2 ya, karena melalui titik 2,27. F2 sama dengan 3 pangkat 2 A plus B ya. X-nya diganti dengan 2. 2 kali A atau A kali 2 yaitu 2A plus B ya hasilnya. Nah, F2-nya ini kita ganti dengan 27 ya. Karena di sini di soalnya diketahui 27. 27 sama dengan 3 pangkat 2A plus B. Nah, 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 itu kan 27, sehingga 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2A plus B. Nah, bilangan pokok atau basisnya antara ruas kiri dan ruas kanan itu kan sudah sama-sama 3, berarti tinggal mengoperasikan pangkatnya saja. Berarti 3 sama dengan 2A plus B atau 2A plus B sama dengan 3. Nah, ini persamaan yang kedua. Kita sudah mempunyai 2 persamaan ya. Selanjutnya, eliminasi B dari persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya 2A plus B sama dengan 3. Yang satunya A plus B sama dengan 1 ya, berarti persamaan satunya di bawah, persamaan atas, 2-nya di atas. Kita eliminasi B dengan mengurangkan, berarti 2A dikurangi A adalah A, 3 kurangi 1, 2, berarti A sama dengan 2. Substitusikan A sama dengan 2 ke dalam persamaan 1.
A plus B sama dengan 1, A-nya diganti 2, sehingga 2 ditambah B sama dengan 1. B sama dengan 1 dikurangi 2, yaitu min 1. Ya, bisa dipahami ya dari sini. Substitusikan nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan min 1 ke persamaan Fx sama dengan 3 pangkat AX plus B. Diperoleh Fx sama dengan 3 pangkat 2X min 1 ya. Kita A dan B-nya disubstitusikan ke Fx-nya menghasilkan Fx sama dengan 3 pangkat 2X min 1. Jadi persamaan grafik fungsi eksponen pada gambar tersebut Fx sama dengan 3 pangkat 2X min 1. Selanjutnya untuk soal nomor 4, diketahui grafik fungsi Fx sama dengan 3 min 4 pangkat X plus 1. Tentukan titik potongnya terhadap sumbu Y. Yang B, tentukan daerah hasilnya. Yang C, jelaskan bentuk asimtot datarnya. Jawab, grafik fungsi memotong sumbu Y saat X sama dengan 0. Maka F0 kita substitusikan 0-nya ke Fx-nya, berarti F0 sama dengan 3 dikurangi 4 pangkat 0 karena X-nya 0 ditambah 1. Sehingga sama dengan 3 dikurangi 4 pangkat 1. 0 ditambah 1 adalah 1. Sama dengan 3 dikurangi 4 pangkat 1 tetap 4. 3 dikurangi 4 sama dengan min 1. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 1. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, yang B, diketahui untuk A lebih dari 1, maka A pangkat X lebih dari 0. Sehingga 4 pangkat X lebih dari 0 ya. 4 pangkat X lebih dari 0 ya. Berarti masing-masing ruas ini supaya menuju Fx-nya itu dikalikan dengan 4 ya. Berarti 4 kali 4X lebih dari 4 kali 0. Sehingga 4 itu kan 4 pangkat 1. Berarti pangkatnya dijumlahkan menjadi 4 pangkat X plus 1 lebih dari 0. Dan 4 kali 0 kan 0. Selanjutnya kita masing-masing ruas kita bagi dengan negatif 1 ya, sehingga menghasilkan negatif 4 ya. 4 dibagi negatif 1 kan negatif 4 pangkat X plus 1, atau masing-masing ruas dikalikan dengan negatif 1 ya. Ingat, masing-masing ruas dikalikan negatif 1, sehingga menghasilkan min 4 pangkat X plus 1 kurang dari 0 ya. Sehingga karena dibagi negatif maka tandanya berbalik menjadi kurang dari. Bisa dipahami ya. Selanjutnya masing-masing ruas kita tambahkan dengan 3. Sehingga 3 dikurangi 4 pangkat X plus 1 kurang dari 3 ditambah 0 ya. Sehingga 3 min 4 pangkat X plus 1 kurang dari 3. Nah ini kan sudah sama dengan Fx-nya ini ya. Berarti ini kita ganti dengan Fx. Fx kurang dari 3. Jadi daerah hasilnya adalah Y sedemikian hingga di mana Y kurang dari 3, Y elemen bilangan real. Bisa dipahami ya anak-anak? C, oleh karena daerah hasilnya Y sedemikian hingga di mana Y kurang dari 3, Y elemen bilangan real, maka grafik mendekati garis Y sama dengan 3. Jadi asimtot datarnya adalah Y sama dengan 3. Bisa dipahami ya? Nomor 5, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Yang A, 2 pangkat X min 2 sama dengan akar 3 dari 16X pangkat 5. Yang B, 9 pangkat 2X min 3 sama dengan 1/27 pangkat X kuadrat min 3. Kita jawab bersama-sama. Untuk yang A, penyelesaian bentuk A pangkat Fx sama dengan A Gx adalah Fx sama dengan Gx. Nah, kita ubah yang sebelah kanan ini menjadi bilangan pokoknya sama dengan yang ruas kiri 2 ya. 2 pangkat X min 2 sama dengan akar 3 dari 16 pangkat X plus 2. 2 pangkat X min 2 sama dengan akar 2 ya.
2 pangkat 4 ya, 16 itu ya, sehingga ditulis 2 pangkat 4 kali X plus 5. Sehingga 2 pangkat X min 3 sama dengan 2. Nah, akar 3 itu kan sepertiga, berarti tinggal mengalihkan dengan sepertiga ini pangkatnya ini ya, berarti 4 kali X plus 5 per 3. 3 ini diperoleh dari akar dari 3 ini ya. Bisa dipahami ya. Karena basisnya atau pangkat bilangan pokoknya sudah sama, yaitu masing-masing ruas 2. Kita tinggal mengoperasikan pangkatnya ini seperti sifatnya ini. Kita tinggal mengoperasikan fx dan gx-nya. Fx dan gx-nya kita sama dengankan. Berarti X min 2 sama dengan 4 kali X plus 5 per 3. Selanjutnya kita kalikan silang ya, ini X min 2 kali 3 menghasilkan 3X min 6 sama dengan ini 4 kali X plus 5 dia menghasilkan 4X plus 20. Kita samakan suku-suku yang sejenis, 3X min 4X ya, 4X pindah ruas min 4X sama dengan 20 min 6 tambah dipindahkan ke ruas kanan plus 6. Sehingga min X ya, 3X min 4X itu min X sama dengan 26. X sama dengan min 26. Jadi, himpunan penyelesaian 2 pangkat X min 2 sama dengan akar 3 dari 16 pangkat X plus 3 adalah min 26. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, untuk yang B, penyelesaian bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx adalah Fx sama dengan Gx ya. Di soalnya yaitu 9 pangkat 2x min 3 sama dengan 1 per 27 pangkat x kuadrat min 3. Nah, 9 itu bisa ditulis menjadi 3 kuadrat kali 2x min 3 pangkatnya ini ya, sama dengan, nah, 1 per 27 itu bisa ditulis menjadi 3 pangkat min 3 kali pangkat x kuadrat min 3. Pangkatnya kita kalikan dulu, berarti 3, 2 kali 2x 4x, 2 kali min 6 adalah min 6. 3 pangkat 4x min 6 sama dengan 3 pangkat min 3x kuadrat plus 9 ya. Min 3 kali min 3 kan plus 9. Nah, karena bilangan pokok kiri dan kanan sudah sama-sama 3, kita tinggal mengoperasikan pangkatnya ini ya, seperti sifatnya ini. Berarti 4x min 6 sama dengan min 3x kuadrat plus 9. Nah, min 3x kuadrat kita pindahkan ke kiri, jadinya plus 3, ini positif ya, 3x kuadrat plus 6x ya, min 6 ini pindah ruas min 9 berarti min 15 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga menghasilkan 3x min 5 kali x plus 3 sama dengan 0. Berarti 3x min 5 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 5 per 3 atau x sama dengan min 3. Jadi, himpunan penyelesaian 9 pangkat 2x min 3 sama dengan 1 per 27x kuadrat min 3 adalah min 3,5 per 3. Bisa dipahami ya dari soal nomor 5 ini. Selanjutnya untuk nomor berapa? Kok kelewatan. Nomor 8 sudah ya. Selanjutnya untuk nomor 9 juga sudah, terakhir nomor 10. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan bakteri berdasarkan pengamatan diketahui bakteri tersebut membelah menjadi N bakteri setiap 30 menit. Jumlah bakteri pada setengah jam pertama adalah 2000 bakteri. 2,5 jam kemudian jumlah bakteri sudah mencapai 64.000 bakteri. Berapakah jumlah bakteri setelah 6 jam? Jawabnya, misalkan X adalah fase pertumbuhan bakteri dengan periode 30 menit. Misalkan juga banyak bakteri mula-mula adalah M. Tabel pertumbuhan bakteri ini ya, fase 30 menit ke N, ini ke 0 dulu ya, mula-mula berarti F0 sama dengan M ya. Karena kita misalkan M mula-mulanya itu berarti pangkat, bentuk pangkatnya M kali N pangkat 0 sama dengan M. Untuk menit ke 1 berarti F1 sama dengan 2000 ya, ini
Di sini kan 2000, sehingga M kali N, ini bentuk pangkatnya M kali N pangkat 1, yaitu sama dengan 2000. Untuk menit kedua, berarti M kali N kali N, N-nya sebanyak 2 ya, karena membelah menjadi N di sini ya, sehingga M kali N kuadrat. Untuk menit ketiga, berarti M kali N kali N kali N, N-nya ada 3, berarti M kali N pangkat 3. Untuk menit keempat, berarti M kali N kali N kali N kali N sebanyak 4, bentuk pangkatnya menjadi M kali N pangkat 4, dan seterusnya sampai ke 6 ini ya, menit ke-6, berarti M kali N kali N kali N sebanyak 6 kali, ini bentuk pangkatnya menjadi M kali N pangkat 6 sama dengan 64.000, karena di sini sudah mencapai 64.000 ya. Ini 2,5 jam kemudian jumlah bakteri sudah mencapai 64 bakteri ya, ini ya. Selanjutnya sampai ke N, ke X ini tak hingga ini, berarti M kali N kali N kali N dan seterusnya, maka bentuk pangkatnya M kali N pangkat X ya. Ini rumusnya atau bentuk formulanya. Selanjutnya, dari tabel tersebut diperoleh persamaan M kali N sama dengan 2000 ya, dan M kali N pangkat 6 sama dengan 64.000. Eliminasi M dari kedua persamaan ya, M kali N pangkat N per M kali N sama dengan 64.000 per 2000 ya. Ini M-nya kita coret ya, tinggal N pangkat 6 per N sama dengan 32 ya. Ini kan dicoret 32. Ini coba saya coretnya dulu, saya sederhanakan dulu, ini dicoret ya. Tinggal N pangkat 6 per N pangkat 6 per N, ini juga bisa dicoret ya, tinggal 32 yang ini. Berarti N pangkat 6 per N sama dengan 32 ya. Sehingga ini berarti sesuai dengan sifatnya, N-nya naik menjadi min 1 ya, berarti 6 kurangi 1 berarti menjadi N pangkat 5. Sama dengan 2 pangkat 5, 32 itu adalah 2 pangkat 5 ya. Berarti karena pangkatnya sudah sama ini, berarti tinggal N sama dengan 2 ya. Yang ditanyakan N ya, tadi N-nya belum diketahui, N sama dengan 2. Selanjutnya, substitusikan N. Selanjutnya, substitusikan N sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Misalkan M kali N sama dengan 2000. M kali N sama dengan 2000. N-nya kita ganti 2, berarti M kali 2 sama dengan 2000. M sama dengan 2000 dibagi 2, yaitu 1000. Dengan demikian, bakteri tersebut membelah menjadi 2 bakteri setiap 30 menit dan mula-mula ada 1000 bakteri. Fungsi pertumbuhan bakteri Fx sama dengan M kali N pangkat X sama dengan M-nya diganti 1000 kali 2 pangkat X ya. Ini untuk fungsi pertumbuhannya. Jumlah bakteri setelah membelah selama 6 jam atau fase ke-12. Berarti 6 jam itu sama dengan 12 ya anak-anak. Ya, karena di sini setiap 30 menit berarti 6 jam bagi 30 menit itu kan 12. F12 sama dengan 1000 kali 2 pangkat 12 ya. Sama dengan 1000 kali 4096 sama dengan 4.096.000. Jadi jumlah bakteri setelah 6 jam adalah 4.096.000 ya. Bisa dipahami ya anak-anak. Demikian penjelasan soal-soal uraian asesmen 2. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.